Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dewi Aisyah, Nadia, dan saya sendiri adalah Sophia Pita. Kami akan memaparkan materi tentang pengembangan tingkah laku extinction. Langsung saja, pada latar belakang, setiap manusia pasti memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dengan tingkah laku mereka. Menurut Ansari dalam Gomez, pada tahun 2015, mengatakan bahwa tingkah laku, behavior, adalah sekumpulan respon manusia yang relatif tetap terhadap segala sesuatu baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya. Sebagian besar tingkah laku manusia telah ditentukan oleh kekuatan di luar kesadaran. Setiap organisme, baik manusia maupun hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan itu meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik yang bersifat abstrak maupun yang bersifat konkret. Skinner mengemukakan bahwa extinction disebut juga dengan pemusnahan, yaitu salah satu teknik modifikasi perilaku, dan menurut John dalam Utari dan Merlina pada tahun 2018 mengatakan bahwa extinction merupakan teknik modifikasi perilaku dengan prinsip menghilangkan penguat dari perilaku. Jadi extinction merupakan teknik modifikasi perilaku yang melibatkan menahan pemberian reinforcement guna mengurangi frekuensi perilaku tertentu. Selanjutnya, pengertian tingkah laku. Tingkah laku adalah perangai atau tingkah laku lakuan yang merupakan pencerminan watak dari seluruh pribadi. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, tingkah laku itu merupakan perbuatan manusia yang tidak terjadi secara sporadis. Maksudnya adalah timbul dan hilang di saat-saat tertentu. Nah, tetapi selalu ada kelangsungan atau kontinuitas antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya. Dari perspektif kognitif, menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu adalah respon terhadap stimulus yang ada, tetapi di dalam diri individu memiliki kemampuan untuk menentukan perilaku yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis tingkah laku. Walgito menjelaskan bahwa tingkah laku dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tingkah laku refleksif dan yang kedua adalah tingkah laku non-refleksif. Yang pertama adalah tingkah laku refleksif, merupakan tingkah laku yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada maupun secara otomatis. Stimulus yang diterima tidak sampai ke pusat susunan saraf atau otak kita, di mana otak merupakan pusat kesadaran dan kendali dari individu. Tingkah laku refleksif ini pada hakikatnya tidak dapat dikembalikan karena tingkah laku ini merupakan tingkah laku yang alamiah, bukan dibentuk. Lalu yang kedua adalah tingkah laku non-refleksif. Ialah tingkah laku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus yang diterima oleh reseptor yang kemudian diteruskan kepada otak, selanjutnya baru terjadi respon melalui efektor. Nah, tingkah laku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan, maka tingkah laku ini dapat berubah setiap saatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 1910123023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pembentukan tingkah laku. Nah, jadi pembentukan tingkah laku itu ada tiga. Yang pertama kebiasaan, dan yang kedua itu ada pengertian atau insight, dan yang ketiga ada modal. Jadi di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan itu sendiri adalah membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang dikehendaki. Nah, dikehendaki oleh sendiri ataupun orang lain yang akan membentuk sebuah tingkah laku menjadi sebuah kebiasaan. Nah, contohnya itu seperti membiasakan bangun pagi atau sarapan pagi. Nah, jadi tingkah laku ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Pavlov maupun Skinner. Nah, jadi Pavlov menjelaskan bahwa mengenai teori dalam conditioning klasik di mana perilaku itu adalah sebuah perilaku yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan berupa refleks dan insting. Dan Skinner juga menjelaskan mengenai teorinya dengan conditioning operan yang dijelaskannya adalah perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Dan yang kedua, kita masuk poin yang kedua yaitu pengertian atau insight. Nah, jadi di sini uh, membentuk tingkah laku itu dengan pengertiannya artinya itu mengharapkan sesuatu perilaku yang terjadi dengan terlebih dahulu. Nah, memberikan suatu pemahaman kepada individu yang bersangkutan. Nah, contohnya saja seperti untuk membentuk anak itu agar rajin belajar. Nah, maka harus diberikan pengertian terlebih dahulu bahwa dengan rajin belajar itu akan menjadikan dia anaknya pintar seperti itu. Lalu yang ketiga ada model. Nah, jadi di mana model ini membentuk tingkah laku
dengan menjadi contoh dan panutan bagi individu lainnya. Nah, dengan harapan agar tingkah laku tersebut sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, contoh dari model itu sendiri seperti mengajarkan anak itu supaya tidak merokok. Nah, maka orang tuanya harus tidak merokok juga. Jadi seperti itu. Harus ada contoh dari orang tuanya untuk anaknya. Seperti itu untuk model. Lalu masuk ke pengertian extinction. Nah, jadi extinction ini merupakan suatu teknik penghapusan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan terkait dengan permasalahan tingkah laku. Nah, seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli, jadi di sini ada dari maksud saya definisi extinction dari beberapa pengertian. Ini definisi dari behavioral yang terkait dengan extinction mengatakan bahwa extinction itu terjadi ketika selama sebuah perilaku itu dikuatkan meskipun hanya sebentar atau tidak terlalu lama, maka perilaku itu tersebut akan terus ada. Nah, tetapi apabila perilaku itu tidak diikuti dengan konsekuensi penguatan dalam waktu yang lama, nah seseorang itu akan menghentikan perilaku tersebut. Jadi extinction itu juga menyingkirkan secara langsung penguatan apa saja yang mempertahankan perilaku lama yang tidak sesuai dengan perilaku yang baru yang diharapkan, seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa extinction itu merupakan penghapusan yang dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan perilaku yang tidak diinginkan terkait dengan permasalahan tingkah laku tadi. Nah, jadi ada pula langkah untuk implementasi extinction, yaitu dimana yang pertama menentukan tingkah laku yang akan dihentikan atau yang dihapus dengan analisis, seperti itu. Ini ada seperti rumus ABCD. Jadi A itu antecedent atau pencetus tingkah laku, B itu sama dengan behavioral atau yang tingkah laku yang dipermasalahkan, dan C itu konsekuensi. Nah, jadi ada 3 A, B, C, seperti itu. Terus yang poin kedua, mengabaikan tingkah laku atau menghentikan pemberian reinforcement ketika tingkah laku yang akan dihentikan muncul. Yang ketiga ada memberikan reinforcement positif saat tingkah laku yang akan dihentikan tidak muncul. Contohnya yang pertama itu saat anak menangis, menjerit diabaikan, kemudian setelah tenang selama 1 menit lalu diberikan penguatan positif. Contoh yang kedua itu contohnya seperti setiap pulang kantor suami itu mengeluh tentang kemacetan. Nah, istrinya kemudian mengatakan kemacetan sudah umum terjadi di mana-mana dan masalah itu tidak akan selesai jika kita mengeluh. Lebih menyenangkan jika kita membahas hal lain. Tapi jika suatu saat kamu komplain dan mengeluh lagi tentang kemacetan, akan saya abaikan. Nah, jadi seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini akan menjelaskan kategori extension. Ada 3 penjelasannya. Extension, burst dalam kurung ledakan ekstensi, yaitu peningkatan frekuensi, durasi atau intensitas dari tingkah laku yang tidak diperkuat secara kuat selama proses extension dapat yang terjadi apabila tidak adanya penguatan saat extension dapat menyebabkan peningkatan frekuensi, durasi, intention tingkah laku, terjadinya tingkah laku baru serta adanya respon yang emosional, tingkah laku agresif, misalnya pada saat Fred ingin mengambil kopi di mesin kopi tetapi tidak keluar, dia menekan tombol pada mesin pembuat kopi secara berulang, dalam kurungnya frekuensi meningkat, kemudian menekannya dengan lebih keras, dalam kurung intensi meningkat, sebelum akhirnya ia menyerah, atau pada saat Smith mendapati pintu apartemennya terkunci, dia menaik turunkan handle sembari mendorong slot pintunya beberapa kali, intention meningkat, kemudian dia mendorong slot pintu dengan lebih kuat lagi, dalam kurung intention meningkat sebelum akhirnya menyerah.
Yang kedua, spontaneous recovery, yaitu munculnya kembali tingkah laku tertentu setelah beberapa waktu tidak muncul. Spontaneous recovery cenderung mengalami perilaku terjadi lagi di dalam situasi yang serupa dengan situasi di mana extension belum terjadi, misalnya pengemis yang sudah kapok karena tidak lagi mendapat sedekah tiba-tiba kambuh datang mengemis ke tempat lama setelah ia pulang dari kampung. Selanjutnya, penghapusan extension tingkah laku. Extension merupakan suatu penghentian penguatan jika dalam suatu kasus pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan. Pelenyapan extension juga merupakan suatu strategi menghentikan penguatan terhadap perilaku yang tidak dapat atau tidak pantas. Di sini ada pembahasannya. Di sini ada 4 pembahasannya. Menemukan penguatan yang memelihara perilaku, perlu ditemukan penguatan yang mengontrol perilaku sasaran, dan kemudian mencegah terjadinya penguatan. Yang selanjutnya, komunikasi jelas dan tegas. Beberapa perilaku tidak perlu sama sekali dihapus, tetapi perlu dikontrol agar tidak berlangsung pada saat-saat tertentu atau hanya berlangsung pada saat-saat tertentu. Selanjutnya, menjalankan prosedur ini cukup lama. Peningkatan perilaku pada pemulaan prosedur penghapusan diterapkan sering membuat pengontrol penguatan menyerah, berkurangnya perilaku yang perlahan-lahan membuat orang tidak sadar atau prasangka bahwa program ini telah gagal untuk dibuat pencatatan perilaku secara asaran dari hari ke hari. Selanjutnya, mengombinasikan dengan prosedur ini. Kesimpulan saya, teknik extension adalah sebuah teknik perilaku klasik yang didasarkan pada hukuman yang melibatkan menahan pemberian reinforcement guna mengurangi frekuensi. Menggunakan teknik extension adalah karena teknik ini bertujuan mengurangi suatu tingkah laku yang kurang baik. Maka dari itu, persetujuan penelitian berasumsi bahwa perilaku maladaptif dapat berkurang dengan adanya penggunaan teknik extension melalui layanan konseling kelompok. Ya, terima kasih, sekian dari presentasi saya hari ini.